Jadi setelah itu kita sholat itu lebih kusyuk gitu loh. Islam itu benar-benar 25 indah. tahun. Mereka tidak lihat hikmahnya, perubahan yang kami rasakan. Mereka nggak tahu itu loh. Kristen itu. Makanya Bang Al, kasihan sekali mereka tuh. Bang Al, Betul. 25 tahun loh saya cebok cuma pas berak aja. Setiap pipis selama 25 tahun itu saya pipis nggak pernah cebok. Nanti di Islam Sama, aku Bang. kenal ternyata pipis juga harus cebok dan jongkok. Masya Allah. Tabarak. Itu Islam lah yang merubah kami. Makanya saya selalu berkomandang, kenapa Islam ini bisa merubah saya? Apa sih? Ternyata benar. Itulah yang saya katakan mujizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bisa merubah. Ya, pribadi kami yang begitu buruk dulu, bahkan lebih buruk dari binatang, tahu? Tapi sekarang kami beradab. Makanya kalau saya bilang orang mualaf itu ibarat orang dari hewan menjadi manusia. Tapi kalau orang yang murtad, dia dari manusia menjadi binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Karena akalnya sudah mati. Udah dimatikan akalnya gitu loh. Udah nggak dipakai, asal jadi beriman gitu aja. ya, pertanggungjawabannya seperti itu Bang Al dan juga teman-teman Kristen juga ya. Artinya bahwa ketika kami mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami pun mengikuti apa-apa yang dilakukan baik sunnah surah, sirah maupun syariahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beda dengan kalian, katanya mencintai Yesus, tetapi tidak mengikuti apa yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes 2 ayat 6, ya, dia katakan kamu harus hidup seperti mana Yesus hidup. Coba kalian baca Yohanes 2 ayat 6. Nah, coba. Aku buka ya. Yohanes pasal 2 ayat 6. Nah, sebutkan ayat, yang lain nyebut nomor. Kalau saya sebutnya ayat aja untuk menghormati. Walaupun dalam hati saya nggak setuju kalau itu disebut ayat. Ya. Yohanes 2 nomor 6 atau ayat 6. Nih, coba dengar baik-baik nih. Yohanes 2 ayat 6. Demikian bunyinya. Teng 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 teng. Ya. Di situ ada 6 lo kok Yohanes sih? Ya. Di dalam Yohanes 2 ayat 6, 1 Yohanes 2 ayat 6, ya. Ntar aku cari ya. Bahwa setiap orang yang orang yang percaya kepada Yesus ini harus hidup sesuai dengan gaya hidup Yesus. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 6. Coba kita buka 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Anda buka dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Siapapun yang mengklaim dirinya berada di dalam Kristus, ia wajib hidup dengan cara yang sama seperti Kristus menjalani hidupnya. Lah, Anda katanya mengikut Kristus. Kok Islam yang mengikuti cara hidup Yesus? Pieto, ya kan? Bacalah 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya kasih ayat buat kalian nih, orang-orang Kristen yang merasa Kristen. Saya bukan apa ya, kalau mudah-mudahan semua paham ya. Kalau saya tidak, mudah-mudahan ini tidak sesat ya. Nauzubillah min salik. Mudah-mudahan ada yang paham maksud alegori dari perkataan saya ini. Ya. Kalau mau lagu-laguan, mau gagah-gagahan, saya berani bertaruh dan saya berani mengaku bahwa saya jauh lebih Kristen daripada Kristen. Dan orang yang paling Kristen di atas Kristen adalah Islam. Asal kau tahu. Kenapa? Mudah-mudahan nggak ada yang salah paham dengan maksud saya ini ya. Orang yang jauh lebih Kristen daripada Kristen adalah Islam. Kenapa? Islam menjalankan seluruh perintah-perintah dan seluruh tingkah laku, gaya hidup, bahkan dari pakaian, bentuk wajah, bentuk sunnah, kepala sampai ujung kaki yang dilakukan oleh Rasul Isa alaihi salatu wassalam. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Siapapun yang mengklaim dirinya berada di dalam Yesus, artinya yang mengikut Yesus, ia wajib hidup dengan cara yang sama seperti Yesus menjalani hidupnya. Yesus berjenggot. Kalian lihat orang berjenggot, kalian bilang kambing. Ya kan? Yesus pakai jubah. Kalian lihat orang pakai jubah, Arab-Arab, ke Arab-Araban, ke Arab-Araban. Ya kan?
Yesus hitam, kalian bilang, dihitan kulitnya, aduh apaan? Apa yang diciptakan Tuhan nggak boleh dirubah-rubah. Yesus hitam, orang Islam berhitan, Yesus berjenggot, orang Islam kebanyakan berjenggot. Dan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menipiskan kumis dan memanjangkan janggut. Biar kau tahu, ya. Kemudian berhitan, Rasul Isa alaihissalam berhitan, kalian tidak. Lukas 2 ayat 21, Yesus sendiri dihitan, kalian tidak. Katanya 1 Yohanes 2 ayat 6 bilang apa? Barang siapa yang mengklaim pengikut Kristus, pengikut Yesus, dia harus hidup sama seperti Kristus hidup dan menjalani hidup itu. Yesus menjalani yang namanya baptisan. Kalian baptis, ya syukur-syukur, walaupun baptisan kalian tidak sama dengan baptisan Kristus. Baptisan Kristus, baptisan Yesus, itu baptisan Yohanes. Baptisan tentang apa? Tentang menerima suatu kebenaran. Lah kalian tidak. Bukan itu. Kalian bilang baptisan pertobatan. Emang Yesus bertobat? Kalau Yesus dibaptis dengan cara kalian pertobatan, berarti Yesus kudu bertobat. Berarti Yesus punya salah. Apa jangan-jangan dia ribut di bait Allah, hancur-hancurin dagangan orang kayak Satpol PP dan anggap itu dosa? Nauzubillahi min zalik. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Iya, betul. Artinya betul, kalau betul. kita hidup betul-betul sesuai dengan, ya, orang Islam ikuti panutannya, ya, diamnya Rasul, fi'iliyah, sunnah fi'iliyahnya, ya, aktiyahnya, sunnah takririyahnya diikuti oleh orang Islam. Bukan cuma Nabi Muhammad, seluruh nabi-nabi dan sunnah-sunnah para nabi diikuti oleh orang Islam. Nah, orang Kristen, apa yang menjadi wajah Yesus berjenggot? Mereka coba lihat kalau ada orang berjenggot, kau ini udah kayak kambing, kayak ustad-ustad aja. Diledekin orang pakai jenggot, coy. Padahal Yesus pakai jenggot. Lihat orang gondrong, dibilang, kau ini tidak. Coba kau pergi ke Om Dance. Om Dance kan orang karismatik. Orang karismatik boleh nggak gondrong? Nggak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena disebut apa? Orang yang memanjangkan rambutnya, menghina apa namanya? Itu seperti perempuan katanya. Tidak pantas orang laki-laki panjang rambutnya. Ya, Yesus sendiri panjang rambutnya. Mana? Ada nggak satu aja foto Yesus yang guntingnya gunting Jeto kayak Jet Li? Ada nggak? Nggak ada. Atau botak kayak Shaolin? Nggak ada. Semuanya gondrong. Semuanya berjenggot. Dan rata-rata berjenggot yang agak panjang itu dilakukan oleh orang Islam. Kita dilakukan oleh orang Islam. Menggunakan pakaian cingkrang juga dilakukan oleh orang Islam. Lah kalian malah teriak-teriak, ke Arab-Araban, apa namanya, kadrun. Kalian nggak tahu Yesus sendiri dari gurun. Nah, jadi kalau mengikuti, kenapa kami melakukan apa yang kami lakukan sekarang? Kami mengikuti panutan kami. Dan salah satu panutan kami adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Panutan paling utama kami adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami punya dasar, kami punya dalil. Kalian mana dalilnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud, kami sujud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya suruh kami berwudu, kami wudu. Beribadah hari Jumat, beribadah 5 kali sehari semalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuruh, kami ikuti. Kami bikin, kami lakukan seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalian, Yesus ke sinagoga, kalian ke gereja. Yesus hari Sabat, kalian hari Minggu. Hello. Yesus hitan, kalian kulup. Hello. What is the meaning? Please tell me. Nggak tahu apa maksudnya. Katanya paling Kristen gitu loh. Jadi kalau saya mau lagu-laguan dan tidak disalahartikan oleh kaum muslimin wal muslimat, saya berani ngaku siapa yang paling Kristen di dunia, itulah Islam. Orang Islam yang jauh lebih Kristen daripada Kristen dan paling benar dalam menjalankan ajaran Kristus. Dan bahkan bukan hanya ajaran Kristus, dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW diikuti semua tanpa ada satupun yang dilewati. Nah, kalian katanya Kristen, apa yang dilakukan Kristus nihil.
Giliran dilakukan orang lain dicela. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan berhitan, nggak percaya. Yesus dilahirkan tanpa ayah, percaya. Cuma Nabi Muhammad SAW itu cuma dilahirkan dalam keadaan berhitan. Itu terlalu kecil buat Tuhan dibandingkan dengan mujizat-mujizat kelahiran yang lain. Melkisedek lahir tanpa ayah tanpa ibu, Adam lahir tanpa ayah tanpa ibu, Hawa lahir tanpa ibu tapi punya ayah, Yesus lahir punya ibu tanpa ayah, dan lain-lain banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang kelahirannya ajaib. Lalu Nabi Muhammad lahir dengan sedikit ajaib aja, cuma bukan ajaib sih, ya kondisi medis yang lumrah yang masih bisa dijelaskan oleh medis, dijelaskan oleh teori embriologis bisa menjelaskan itu. Ini dianggap wow, mustahil, ngeles, bingung saya jadi kalian bingung. Maka apa yang dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kalian itulah. Kalian punya telinga, dikasih dengar, nggak pura-pura dengar, pura-pura tuli. Kalian dikasih mata, dikasih lihat bukti-buktinya, kalian pura-pura buta, kalian nggak lihat. Kalian punya otak, diberi pengertian dengan rentetan bukti dan alat bukti, kalian nggak akan yakin, kalian tetap menolaknya. Masya Allah. Demikian ya teman-teman. Oke, dan nasihat dari orang Kristen tadi saya tanggapi. Alhamdulillah, saya tidak pernah berkata tanpa dalil Al-Quran maupun Bible. Ada. Kenapa? Karena kalau bicara Bible, saya punya hak menjelaskan. Saya tamatan sekolah pendeta Merauke, angkatan 10, angkatan 11, lulus tahun 2006, tahun 2007. Direktur sekolah pendeta saya, pendeta Jeffrey Rengkong MTH. Faham? Rekam dan sebarkan. Aku juga lagi rekam di YouTube ini. Ya, nonton di Filipus Christian Channel YouTube. Aku rekam ini biar bisa dilaporin. Ya, tamatan angkatan 10, angkatan 11, sekolah Alkitab Merauke, Wasur Merauke aku. Ya, soal ajaran agama Islam, alhamdulillah aku lulus sarjana pendidikan agama Islam di salah satu institut agama Islam di kota saya. Jadi sarjana Islam juga saya. Walaupun sekarang lagi mahasiswa sih. Nambah lagi biar nggak on. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Saya nggak pernah bicara kalau nggak menggunakan dalil-dalil dari Al-Kutub, ya, bukan Alkitab ya, Al-Kutub. Al-Kutub itu sudah termasuk semua yang dibukukan, termasuk Al-Quran. Iya, mantap. Ustadz Dance udah tunjukin dulu ya kan? Ya kapan? Ya kapan itu? Ustadz Dance nunjukin Padahal nunjukin video apa foto lalu yang khotbah sama menginjil di luar negeri itu Om Dance. Ya. Itu kan saya rekam di YouTube. Oten di YouTube saya protes. Wah, bikinan kan bisa di AI. Iya. AI katanya. Yang foto-foto tadi AI enggak? So boleh nggak baca cerita? AI begitu. Bang Filipus, so boleh nggak baca cerita? Oke, lanjut lain. Ya, Sama izin, Abah saya Lance. Abah Lance, silakan Ana. ya, izin Ya. saya sesuatu ya. Oke, boleh diperbesarkan. Ya, saya Boleh. menunjukkan ya ini waktu saya wisuda S2 Magister Teologi. Oke, saya akan menyampaikan sesuatu ya. Yesus menurut Bible, tapi saya menunjukkan data bahwa saya pernah ya di wisuda dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Lentera Bangsa ya ini. Sebetulnya ini saya sudah tunjukkan berkali-kali ya ini ya S2 ya, saya menempuh pendidikan ya dari ya taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, lalu juga ya diploma di Universitas Erlangga Surabaya, lalu S1 di SS Temakos, dan S2 ini ya Sekolah Tinggi Agama Kristen Lentera Bangsa ya ini.
Ya, sebetulnya ada banyak hal yang saya ingin sampaikan, tapi itu masa kelam saya. Saya pernah jadi dosen di Sekolah Tinggi Teologi dan Bangsa. Ini daftar pengajar. Nah, nama saya di sini Pendeta dan Cemumuk MTH. Ya, saya juga ya menunjukkan ini masa-masa kelam saya. Nah, ini Masa kelam ya. rapat senat ya. Masa kelam ya Om Dan. Ujian akhir saya khotbah di muka mahasiswa dan para dosen berbahasa Inggris. Ini teman saya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu ini seorang ya Belanda. Sebetulnya dia ini dari Indonesia, tetapi di usia 2 tahun orang Belanda membawa dia ke Belanda. Hampir 50 tahun di Belanda dia datang jadi penginjil, dia khotbah dalam Natal berbahasa Inggris, saya menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ini Pendeta Ronald Friese, Belanda, menyampaikan khotbah Natal 2011. Bahasa Inggris penterjemah Pendeta dan Cemumuk. Nah, ini saya pernah khotbah berbahasa Inggris di hadapan orang-orang Filipina. Ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Tagalog. Ini diterjemahkan dalam bahasa Tagalog. Nah, ini masa-masa saya waktu pendeta, saya pernah diutus di Korea. Ini dihadiri oleh ya 13.000 couples. Artinya ya dihadiri oleh 26.000 orang. Nah, ini ya sudah nggak kelihatan orang karena terlalu banyak. Nah, kebetulan saya ada di depan ini. Ini di sebentar. Oh, maaf, ini ada di Filipina. Nah, ini Filipina. Oke, yang ini di Korea. Ya. Yang ini waktu saya di Korea, ya ini bersama dengan tokoh negarawan, Pastor dan Cemumuk, dengan with former vice presiden, ya dengan seorang mantan wakil presiden Bosnia, ya dengan Brigadir Jenderal Robert Santiago from Filipina. Ya, ini di Seoul, Korea. Waktu itu saya diundang spesial utusan pendeta Indonesia untuk mendoakan ya Korea Utara dan Korea Selatan, dan serta mendoakan ya seminar internasional yang dihadiri oleh tokoh-tokoh negara dan perguruan negeri. Ya. Di sini juga ya waktu saya menghadiri ASEAN Leadership Conference Thailand, di Bangkok. Ya, ini Rev dan Cemumuk ya STH. Waktu itu saya masih sarjana teologi ya. Memberikan kata-kata sambutan. Ya, ini. Ya. Saya memberikan kata sambutan di Bangkok, Thailand. Ya, jadi dalam hal ini saya waktu pendeta ya, saya merasakan bahwa ada rezeki tertentu ya. Tapi saya anggap itu saya masih hidup ya masa-masa kelam ya. Namun setelah saya banding-bandingkan kitab suci ya, Al-Qur'an dengan Bible, saya menemukan Al-Quran itu adalah kitab suci yang betul-betul berasal dari Allah, dan yang membawa saya masuk Islam sebetulnya ya Bible itulah yang mengantar saya. Saya buktikan ya seorang yang membaca Bible itu dia bandingkan dengan teks asli, maka pasti dia akan menjadi Muslim. Nah, kita melihat di sini.
Yesus menurut Bible, Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, ini menyebutkan bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dihakimi itu berasal dari Tuhannya. Nah, Matius pasal 26 nomor 39 ya, bagian A. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku. Nah, terus menerus. Di sini jelas Yesus punya sesembahan. Kenapa? Karena dia berdoa. Kalau dia berdoa, tentu dia bukan Tuhan. Ya. Lalu pada Matius pasal 16 nomor 15 dan 17, lalu Yesus bertanya, siapakah aku ini? Nomor 16, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nomor 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi di sini ya, Yesus bertanya kepada Simon, menurut engkau siapakah aku ini? Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Betul katamu itu, bukan lagi engkau yang memberitahukan ini, tetapi Bapakku ini sorga. Jadi di sini ya, Yesus diakui oleh tiga tokoh. Pertama Petrus, kedua Yesus, dan ketiga Tuhannya Yesus. Dia adalah yang diurapi. Yang diurapi ibarat seorang raja ya, ketika diurapi roh dari Tuhan menyertai. Yesus diurapi saat itu roh dari Tuhan menyertai Yesus. Itulah sebabnya ya, Lukas pasal 4 ayat 1, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Berarti dia adalah manusia biasa ya, yang dipenuhi Roh Kudus, sama dengan Bang Suma ya, Dio, lalu Filipus ya, dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Dalam Al-Qur'an Yesus atau Isa ya dikuatkan oleh Roh Kudus dalam kurung Jibril. Saya telah menyampaikan hal ini, ada hubungan ya Roh Kudus dengan Jibril. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus pada Matius 23 ayat 9, janganlah menyebut siapapun Bapamu di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi Yesus menyatakan diri bahwa siapapun tidak boleh disembah, karena sesembahan itu hanya satu, yakni Dia yang menciptakan, Dia yang disembahi oleh Yesus ya, Dia yang mengutus Yesus. Berdasarkan Yohanes 17 ayat 3, mengenal hidup yang kekal itu, mengakui Allah satu-satunya, dan Yesus yang engkau utus. Dan Yesus juga mengakui dirinya tidak setara dengan Tuhannya. Berdasarkan Yohanes 14 nomor 28 bagian B, Bapa lebih besar daripada aku. Kalau demikian, Yesus adalah utusan yang kita yakini sebagai nabi, sama dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran bahwa Yesus adalah utusan. Oke, lanjut Bang Suma. Saya mohon mendengarkan ya hal-hal yang penting yang dapat mengedukasi. Lanjut. Jangan harap Om Dance, paparan Om Dance tadi, video, foto, bukti-bukti, data, itu dipercaya oleh OTN. Saya yakin, saya dari tahun 2014 menantang mereka melaporkan, gak berani mereka melaporkan karena mereka tahu memang saya asli lulusan sekolah Alkitab Merauke. Tetapi membantah selalu, setiap kali saya buat siaran apapun pasti mereka bantah.
Supaya apa? Mendelegitimasi perkataan saya agar tidak dibenarkan oleh orang-orang yang lain, oten-oten yang mau berpikir gitu loh. Apalagi orang Islam, jangan percaya itu Filipus kita. Padahal sampai sekarang Om dan ya, Brur, ya sebetulnya saya nggak boleh sebut Om atau apa ya, Brur ya. Kami saling menghormati dengan kalimat Brur, ya. Ya, Brur dan disebut Cemung. Iya dong, kita kan orang karismatiknya manggilnya Brur. Ya dari Peterson kan, kita kan anak buahnya Peterson dan W.J. Seymour. Bener nggak, Om Dance? Iya, betul. Brur Dance, ya kan? Ya dari Peterson dan W.J. Seymour itu kita harus manggil Brur. Oke, jadi percuma gitu loh. Kita mau jelaskan, percuma. Karena udah berkali-kali juga kita jelaskan. Termasuk saya sendiri sudah menjelaskan, menyatakan dan menggunakan data-data sampai sekarang. Mereka tetap terus membantah. Kami, saya, Brur dan Cemumek dan saya itu berada di tinggal di Manado, Sulawesi Utara. Kami berada di daerah mayoritas Kristen. Kalau kami ini cuma mau menista cari-cari pansos ya, bul ala zamzam fatu'araf, kencingnya air zam-zam biar sumur zam-zam biar kita terkenal. Ngapain coba kita ngaku-ngaku? Yang lain kayak biar terkenal, lempar mobil kayak apa? Maki-maki apa kayak atau buat sebuah kekacauan yang sensasional. Kenapa kita mau ngaku-ngaku mantan kafir? Apalagi mantan pendeta. Nah, uzubillahi min zalik. Nggak ada kerjaan banget. Tapi memang benar mereka nggak mau mengakuinya sehingga menggunakan beberapa narasi, frasa, diksi supaya kita itu perkataannya tidak didengar oleh orang Islam pada khususnya dan seluruh manusia pada umumnya. Tapi sayang tidak semua orang yang tidak menggunakan akal fikirnya. Gitu loh. Saya yang adalah seorang sarjana agama, Om Dance yang adalah seorang magister agama, itu nggak dipercaya coy. Mereka lebih percaya si Kudis. Tanya si Kudis, dia kuliah teologi nggak lulus DO, kuliah hukum nggak DO, kuliah teologi nggak pernah. Mereka lebih percaya yang gitu. Oh katanya yang bodoh dari Allah itu bisa mengalahkan yang berhikmat dari Tuhannya. Giliran Nabi Muhammad kita sodorkan, Nabi Muhammad SAW itu nggak sekolah tapi pinternya luar biasa. Kalian nggak percaya, dasar buta huruf dasar, nah, begitu kan kalian. Nah, jadi sumbukmun umyun fahum la yarjiun, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu yang mau saya sampaikan ke kalian-kalian. Ya, saya udah capek. Silakan lihat. Ya, Saya udah capek. Aku mau sapa dulu tamu yang baru naik. Mbak Fitrias, assalamualaikum dan selamat malam. Selamat malam. Dari Kristen ya Mbak ya? Iya, saya Kristen. Ya, oke tahan dulu ya. Aku mau sapa Bang Alfinya. Bang Alfi, assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum Abang, aku mau menyampaikan pertanyaan, boleh Bang, untuk mantan pendeta yang sudah mualaf, alhamdulillah. Pertanyaannya apa Bang? Nah, ini kan Pak Filipus sama Pak Pendeta yang sudah mualaf ini kan pasti kan paham betul ya mengenai isi Bible sampai mualaf. Terus mengenai pernikahan untuk Kristen itu apa ada yang tertulis sah di Bible dan diyakini itu membuat mereka mengatakan dia punya pernikahan itu sah gitu. Sedangkan di umat Muslim tertulis terpapar dengan jelas gitu. Itu aja pertanyaanku. Soalnya mereka tuh selalu memframing menista Nabi Muhammad dan pernikahannya. Padahal mereka sendiri apa ada pernikahan yang sah untuk agamanya dia. Oke, terima kasih. Turunkan saya dan dijawab. Ya, kasih Bang Alfi ya. Itu pertanyaan titipan. Ya, silakan Bang Dance. Iya, memang dalam Bible itu tidak dijelaskan ya aturan yang sebenarnya tentang perkawinan. Cuma dengan jelas seorang pria ya akan kawin dengan seorang wanita. Jadi mereka disatukan. Nah, seperti saya sebutkan tadi bahwa dalam
Bible itu ya tidak ada ya aturan secara mendetail sama dengan apa yang diaturkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, cuman dalam Bible itu ya, saya bacakan ada satu dalil di sini ya. Ya, Roma 13 ayat 1 dan 2. Tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya, sebab tidak ada seorang penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, di sini penguasa di sini terjemah lain pemerintah. Sebab itu siapa yang melawan penguasa, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melawan akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi yang mengatur perkawinan itu justru pemerintah. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini pemerintah adalah wakil Allah. Ya, persyaratan ya usia berapa kawin. Ya. Itu diatur dalam undang-undang pemerintah. Dalam Bible itu ya tidak semedetail dengan Al-Quran. Ya, demikian. Oke, makasih Mbak Dance ya. Silakan Mbak Fitria mau bertanya sama Abah Dance atau Bang Filipus. Silakan Mbak Fitria. Waktu dan tempatnya persilakan. Ya, saya mau tanya Pak Dance lah. Pak Dance, tadi saya dengar katanya mualaf karena membaca Bible, benar ya Pak? Ya, betul. Dan yang saya dengar Bapak mengutip semua perkataan Yesus, artinya Bapak percaya kepada Allah Bapak, kepada Tuhan yang Bapak ini karena Yesus, begitu Pak? Iya. Oh, karena perkataan Yesus. Artinya Bapak percaya dong kepada semua yang dikatakan Yesus. Iya. Yesus itu dalam Al-Quran kan sebagai utusan Allah. Jadi kami yakin dia adalah utusan, bukan Tuhan. Nah, kenapa saya mualaf karena Yesus? Karena dalam Bible sendiri, Yesus disunat, Lukas pasal 2 ayat 21. Yesus puasa, Matius pasal 4 ayat 2. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Yesus berdoa dengan cara sujud. Dan yang terakhir ini, walaupun itu kami tidak yakini, tetapi dituliskan dalam Bible, pada saat dia mati, dia dikafani. Artinya dibungkus dengan kain putih. Seperti selayaknya seorang meninggal dunia dalam cara Islam dibungkus dengan kain putih. Semua yang dilakukan oleh Yesus, yang saya telah bacakan tadi, itu dilakukan oleh orang-orang Muslim. Jarang dilakukan oleh Kristen. Ya. Jadi saya ingin ya mengikuti Yesus, saya harus masuk Islam. Kenapa? Karena Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, semua yang dilalui oleh Yesus saya temukan dengan cara-caranya Muslim. Muslim apa artinya? Orang berserah diri kepada Allah. Dan Yesus meyakini Allah satu-satunya. Yesus melakukan perintah Tuhan. Ya, seperti apa yang dia katakan. Aku datang bukan merombak Torah dan hukum para nabi. Dan dalam kitab Yesaya juga disebutkan, firman yang keluar daripada mulut Allah dia tidak akan tarik, tetapi itu akan pergi sesuai dengan apa yang diperintahkan untuk itu. Jadi dengan jelas
ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang muslim itu searah dengan apa yang telah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Seperti Ya. Nabi Abraham menerima firman untuk keturunannya bersunat, muslim melakukan itu. Musa menerima hukum-hukum, ya, termasuk ada larangan jangan makan babi, dan demikian dilakukan oleh orang muslim. Demikian Yesus seperti saya telah bacakan tadi. Jadi untuk menuju keselamatan itu harus masuk Islam gitu. Hmm. Baik, Pak. Jadi memang Bapak betul-betul percaya dengan semua yang dikatakan Yesus, makanya Bapak masuk Islam. Dan saya baca pun typingannya memang ada beberapa yang mengatakan mereka percaya dengan perkataan Yesus. Nah, jadi begini, dalam Lukas 23 ayat 46, ini perkataan Yesus sendiri berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Apakah Bapak percaya ini? Ya, kita Dan percaya berdasarkan Bible. Ya, Bapak percaya berarti Yesus disalib. Iya, fakta gitu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Al-Quran ada yang diserupakan. Dan sepenuh ya penyaliban itu seperti apa yang dikatakan Edis TV, itu awal pertama kemauan iblis. Saya bacakan ayatnya. Tunggu sebentar, saya bacakan ayatnya. Tapi Pak, begini, Sebentar, Bapak sebentar. sudah, Ini harus dituntaskan. iya, tetapi begini Pak, sebelum terlalu jauh, Yohanes 13 ayat 2. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Untuk menyerahkan apa? Untuk menyerahkan di salib. Lalu Yohanes pasal 13 ayat 27. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Jadi ketika Yudas kerasukan iblis, Yesus suruh, lakukanlah apa yang Anda lakukan. Apa itu? Merencanakan untuk disalib. Tetapi apa kata Al-Quran? Ya, ada yang diserupakan. Nah, ini ada ahli-ahlinya yang berpotensi ya, untuk dijawab. berarti begini, berarti Bapak percaya dengan Yesus disalib, sedangkan agama Bapak yang sekarang menyangkal Yesus disalib. Jadi posisi Bapak ini di mana? Kami, Mbak kayaknya nggak ngerti penjelasan Om Dance. Om Dance menjelaskan tadi bahwa kami percaya ada yang disalib dan diserupakan. Dia Telingannya mungkin enggak. sebentar Pak, bukan sebentar Pak. Pak Dance dengan jelas berkata dia meyakini Yesus disalib karena dia pun tadi menyatakan bahwa dia percaya semua apa yang dikatakan Yesus dalam Alkitab, dalam Injil. Nah, saya buka ayat Lukas 23:46, perkataan Yesus sendiri. "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Bapak percaya itu. Nah, tetapi saya Tuhan sudah Bapak katakan percaya, tetapi kami percaya juga ya berdasarkan keterangan Al-Quran. Ada yang diserupakan. Loh, Bapak tidak bisa karena ini bertentangan. Bapak ya pilih yang disalib atau yang diserupakan. Bapak tidak bisa dua kaki. Karena kalau Bapak percaya yang disalib, Bapak pasti sedang menghina Tuhan Bapak yang sekarang, karena Tuhan Bapak yang Beliau sekarang tidak- menyatakan dia tidak dulu dengar. Beliau tidak Oke, sedikit. percaya Yesus. Beliau tidak percaya Yesus anak Maria yang disalib, tapi ada penyaliban. Loh, Yang disalib dia itu yang diserupakan. Bapak itu tadi bilang dia percaya Yesus disalib kok. Barusan kenapa Ibu lagunya enggak? Pak Dance menjawabnya di versi Bible. Kalau di versi Al-Quran, keyakinan Pak Dance itu diserupakan. Makanya dijawab dia paralelkan. Enggak, bukan mata-mata Gini, Mbak.
Oke, sebentar, sebentar. Sabar, sabar, sabar. Gimana Satu mau dulu, dia sebentar. percaya dua-dua? Mati dia bisa percaya dua-dua. Sabar Bu, saya kan host, sabar dengerin. Apakah Anda juga percaya Markus 16:12 Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain? Percayakah? Ya, saya percaya seluruh isi Alkitab. Kasih tahu rupa yang bagaimana? Ya, waktu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Gimana tadi Pak? Markus berapa? Markus 16:12. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Kok bisa Yesus berubah-berubah begitu ya? Ya, karena dia Allah. Ya. Rupanya apa? Coba dikasih tahu dulu. Rupa siapa dia ini, Ruth? Jangan lebar Pak, jangan melebar. Saya bertanya kepada Pak Dance, di mana posisi dia ini? Karena dia bilang dia percaya Yesus disalib, sedangkan agamanya yang sekarang menyangkal penyaliban. Lalu di mana yang dia percayakah? Tidak mungkin Tidak keduanya. menyangkal penyaliban, Bu. Kami percaya ada penyaliban, tapi yang disalib itu bukan Yesus. Gitu loh, harus paham ya. Silakan. Loh, Datanya Yesus di sendiri. mana? Datanya di mana Yesus itu tidak disalibkan? Jangan Karena dikeroyok dong. Saya tadi sama Pak sabar Mbak Dance. Fitri, Mbak Fitri. Sabar ya, sabar ya teman-teman. Saya dulu Pak jelaskan Mbak Dance Fitri. aja lah yang jawab. Pak Ya, Dance. sabar Mbak Fitri. Dari tadi kan Om Dance sudah mengatakan, saya percaya adanya penyaliban, namun ada penjelasan lain bahwa dia tidak disalibkan, ada yang diserupakan untuk Dia nggak disalib. bilang gitu. Dia nggak ada bilang Saya gitu. telah katakan tadi, saya yakin ada penyaliban, tetapi dalam kitab suci kami Al-Quran, ya, yang disalib itu bukan dia, ada yang diserupakan. Loh, tadi Bapak Apa bilang yang dikatakan percaya. KTP dengan Filipus. Tadi Bapak bilang percaya semua yang dikatakan Yesus. Yesus Ya, bilang, Gini aja lah Mbak, gini aja lah Mbak. ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Oke, Itu perkataan yakin Yesus, Mbak Pak. Fitria yakin itu adalah perkataan Yesus? Ya, itu tulisan merah, itu tulisan, Tulisan merah dalam Alkitab. Di dalam ayat berapa, Pak? Kitab apa ayat berapa? Lukas 23:46. Lukas 23 ayat 46. Nah, kalau Markus kenapa sendiri kamu yang jawab? Kenapa Pak Danca aja lah yang saya kan tanya sama dia. Mbak, di Lukas juga ditulis di dalam Lukas 22 ayat 52 sampai 53. Ada juga ya paralelnya di Matius 26 ayat 56. Ada juga di Markus 14 ayat 50. Mbak baca sendiri di situ, Mbak. Semua murid-murid itu lari ketakutan. Jadi tidak ada yang menyaksikan dia disalib. Ya, Petrus kan menguntit mengikuti dia. Ya apa ya? Oke, gini loh. Oke, saya bacakan Markus 14:50. Waktu Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali, betul? Iya, betul. Nah, karena dia lihat bukan Yesus itu yang ditangkap. Gitu, kau harus paham alur ceritanya. Bahkan murid-muridnya aja mengira dia hantu. Kemudian waktu Petrus lari ke kubur, waktu memegang kain kafan itu dia berkata, apa sebenarnya yang terjadi? Dia nggak percaya kalau memang Yesus itu udah menubuatkan. Kan sebelumnya waktu perjamuan kudus, Yesus berkata, anak manusia harus diserahkan, ya, ditangkap, menderita, dan mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia telah mengatakan kepada murid-muridnya. Lalu kenapa mereka tidak percaya? Mereka kaget kalau ada yang bahwa Yesus itu dari kubur itu bangkit, gitu loh. Lukas Baca Markus. Bible-nya, Kak. Silakan Bang Filipus, silakan. Kenapa Fitra, dikeroyok gini. Pak Dance? Kenapa nggak jawab? Dan Saya sudah dia jawab, jawab, tapi- beliau orang tua, jadi nggak mau mungkin berbantah-bantah yang dia sudah katakan Anda tolak, dia nggak mungkin maksa gitu loh supaya Anda percaya. Lalu- Markus 14 yang ayat 50. Sebentar Bang, sebentar. Lalu perkataannya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu perkataan Yesus loh Pak Dance. Itu menurutmu belum dibahas sampai ke original teks. Kalau dibahas original teks nggak ada ayat itu, biar kau tahu. Mau aku tunjukkan. Kenapa tiba-tiba ke ini nggak ada ayat? Oh, toh dari tadi dia ngutip-ngutip perkataan Yesus kok, dari Yohanes, Matius. Perkataan Yesus yang mana? Yang disaksikan oleh siapa? Nggak, sabar. Yang dalam Bible Yang di- saya dong. Oke, di dalam Bible Anda ditulis Yesus disalibkan, betul, dan menyerahkan diri, betul.
Iya betul. Oke. Siapa yang melihat Yesus disalibkan dari murid-murid Yesus yang menulis? Ya Yohanes. Markus, Lukas, Yohanes. Bapak lu penjual kangkung. Baca Markus 14:50. Lalu semua murid Ada sebentar. Jangan panas Filipus. Bentar. Iya, Nah, nggak ada panas, nggak ada Gini, panas. gini. Baca Markus, baca Markus Boleh nggak aku 15, tambahkan? Markus 14:50. Lalu semua murid itu, Markus 14:50 baca lah Mbak, Markus 14:50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Lalu siapa yang melihat Yesus menyerahkan diri? ya dia kan ditangkap tentara Romawi. Ada imam Yahudi di situ, ada Yudas. Ada Yudas katamu. Iya, ada Yudas. Ada kan dia gini loh. Ketika Yesus Bukan di Taman saya. Getsemani, Bukan. sebentar lah, saya dulu. Nah, ketika Yesus di Taman Getsemani Adalah yang betul. percaya semua Petrus muridnya adalah melarikan iblis dan diri. Yudas yang adalah pengkhianat. Lucu Anda. Sabar dulu ini Anda kayak Anda bergantung panik pada rasanya keterangan nih. Yudas dan Petrus. Sabar dulu. Itu kan ada kronologinya. Nah, ketika Yesus ditangkap memang betul semua muridnya melarikan diri. Tetapi kan dia udah ditangkap. Dia kan nggak Iya, sudah lari, udah ditangkap tentara Berita Romawi. kematian dan berita penyerahan dirinya itu siapa yang menjelaskan? Orang semua dalam Markus 14 ayat 50 semuanya loh murid-muridnya melarikan diri. Artinya tidak ada yang tersisa. Saya nggak bantah itu. Makanya dengar, saya tidak membantah. Semua muridnya lari. Tetapi kan dia sudah ditangkap tentara Romawi dan digiring ke mahkamah agama. Berita kematian. Nah, siapa yang berani menjamin kalau tidak ada yang diserupakan atau tidak ada yang dibebaskan pada saat itu? Siapa juga yang berani menjawab? Sabar. Siapa? Jangan ketawa, Mbak. Saya berani ketawain Anda mati-matian loh malam ini. Bagaimana Anda yakin kalau Yesus itu menyerahkan diri dan berita kematian Yesus itu benar? Sementara Anda mendapatkan informasi dari tentara Romawi dan dari Yudas serta dari Petrus yang adalah pengkhianat dan pembunuh. Ngapain orang-orang? Inilah akal Oke. Anda nggak bermain. Bisa Makanya aku saya berkata. jelaskan adalah Oke, boleh aku ngomong sebentar ya. Begini Filipus, ya Pak Dance yang terhormat. Peristiwa penyaliban Yesus ini kan